Di suatu sekolah kita diperlihatkan dengan beberapa orang pemuda. Dan ini adalah Badrul, yang akan memberi kita pelajaran melalui film ini. Saat bersama teman-temannya. Lapar ni? Lapar. Makan. Ni. Duit. Pada sisi yang lain kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Rudy. Saat Badrul dan kawan-kawannya melihat Rudy, sepertinya mereka akan melakukan sesuatu dan Rudy langsung berlari. Benar saja Rudy langsung berlari ketika melihat Badrul dan kawan-kawannya. Ternyata Badrul dan kawan-kawannya selalu menjadikan Rudy sebagai bahan bully mereka. Seperti itulah Badrul dan kawan-kawannya menjalani masa bersama. Begitu juga Rudy, sehari-hari selalu mendapat perlakuan seperti itu. Mereka merampas uang Rudy. Selain mereka yang sering membuli, tentu sudah pasti juga ada keseruan lain di antara mereka. Ambil kamu gitu kan? Itu adalah suatu hal manis dalam pertemanan yang mereka jalani. Yaitu ketika mereka bergurau dengan HP Badrul yang belum memiliki kamera. Abang tolonglah saya bang. Saya tak sanggup lagi dibuli bang. Rudy yang kini sudah tidak tahan lagi karena dibuli. Ia membayar beberapa orang preman untuk membalaskan dendamnya pada Badrul dan kawan-kawan. Suatu malam Badrul pulang dari bermain dan ingin makan. Seperti itulah ibu Badrul yang selalu saja mengomel karena keadaan keluarga mereka yang miskin. Di suatu tepi jalan, Badrul memikirkan dengan apa yang sedang ia alami dalam hidupnya ini. Dalam keadaan yang seakan tidak begitu berpihak padanya itu, tiba-tiba Badrul melihat seorang wanita. Badrul yang tertarik coba untuk mengikuti dan mendekati wanita itu. Mula-mula Badrul coba untuk berkenalan, hingga pada akhirnya tanpa basa-basi. Wak, awak ada nombor telefon tak? Kan saya nak call. Badrul meminta nomor telepon dan lain sebagainya untuk ia bisa hubungi. Namun wanita itu tak memberikan sesuatu apapun pada Badrul. Dengan apa yang selalu Badrul dan kawan-kawannya lakukan pada Rudy saat ini, mereka seakan tak pernah puas untuk selalu menganiaya Rudy. Pada saat itu Rudy hanyalah seorang yang lemah dan tidak bisa walau hanya untuk menjaga dirinya sendiri. Badrul dan kawan-kawan, yang suatu ketika mereka sampai di bawah kolong jembatan, mereka coba untuk bersantai dan bermain bersama di bawah jembatan tersebut. Hingga pada akhirnya orang-orang Rudy datang dan membuat kekacauan. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Sebab itu Badrul pun masuk rumah sakit. Namun ibunya yang masih terus saja seperti itu. Ibu yang tak henti-hentinya selalu mengomel pada Badrul, walaupun saat itu Badrul yang dalam keadaan sakit sekalipun. Saya datang nak ambil buat ayah saya. Perasan? Seakan suatu kebetulan, wanita yang pernah ia temui tiba-tiba datang dan coba menenangkan keadaan. Wanita itu bernama Shi. Karena Shi, Badrul ingin mempunyai banyak uang. Karena cinta Badrul terhadap Shi, Badrul datang kepada Alek untuk bisa mendapat banyak uang dengan waktu yang singkat. Badrul kini memilih bekerja dengan Alek sebagai seorang pengedar sabu juga obat-obatan terlarang lainnya. Dengan bermodalkan keberanian dan keahlian, Badrul menjalani pekerjaan barunya ini dengan sangat hati-hati namun juga pasti. Pada salah satu transaksi yang Badrul lakukan, kali ini ia mendapat sebuah kalung dari seorang wanita sebagai alat pembayaran dari transaksi tersebut. Badrul menghadiahkan kalung itu pada Shi, yaitu wanita yang membuat Badrul kini menjadi seorang budak cinta. Kenapa awak baik sangat? Sebab awak dah jadi milik saya. Sejak saat itu mereka berdua menjadi dua insan yang saling mencintai. Rudy datang kepada Badrul dengan membawa orang-orang bayarannya. Tetapi orang-orang itu malah berbalik menghajar Rudy, yaitu orang yang telah membayar mereka semua. Mengapa mereka melakukan itu pada orang yang telah membayar mereka? Rupanya Badrul adalah orang yang telah membalikkan keadaan dengan memberi sabu dan obat-obat terlarang lainnya sebagai imbalan mereka. Badrul menunjukkan apa yang bisa ia dapatkan pada teman-temannya dan mengajak mereka untuk bergabung. Dengan Badrul yang sekarang banyak uang, ia sering bermain-main dengan wanita. Akan tetapi kali ini Shi melihat semua itu. Shi yang marah, ia berlalu begitu saja meninggalkan mereka.
akan tetapi Badrul berusaha menjelaskan bahwa semua itu hanya main-main dan Badrul hanya serius kepada Shi. Salah seorang teman Badrul meninggal karena obat-obat terlarang. Badrul menerima kabar itu. Karena semua orang menuduh Badrul yang memberi obat-obat tersebut kepada Wandi temannya, seketika itu ia langsung panik dan ingin segera melarikan diri. Badrul ingin lari dengan membawa Shi bersamanya. Badrul juga menenangkan Shi yang saat itu dalam keadaan takut akan terjadi sesuatu pada Badrul kekasihnya. Namun pada akhirnya Badrul harus menanggung resiko dari pekerjaan yang ia jalani sebagai seorang pengedar narkoba. Badrul tertangkap dan harus menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Karena kasus kematian dari salah seorang temannya, yaitu yang meninggal karena overdosis obat-obat terlarang, yang sebenarnya temannya itu dapatkan dari orang lain yang mengedar di kawasan Badrul, hingga pada akhirnya Badrul yang dituduh memberikan obat kepada temannya itu. 4 tahun pun sudah berlalu, dengan Badrul yang mendekam selama itu di penjara, kini sudah waktunya ia untuk bebas dan pulang untuk dirinya yang sekarang ingin menjadi lebih baik. Namun keadaan di luar penjara ternyata banyak yang sudah berubah, termasuk Shi, yaitu orang yang sangat ia cintai sampai sekarang. Ternyata Shi sekarang telah mengikuti jejak Badrul yang dahulu. Melihat kekasihnya seperti itu, Badrul benar-benar tidak habis pikir. Suatu ketika Badrul melihat Shi dan kawan-kawannya berkelahi dengan gangster lain, akan tetapi tidak disangka-sangka, Rudy, yaitu orang yang dulu tidak bisa apa-apa dan selalu dibully, sekarang dia adalah salah seorang gangster, dan sekarang dia juga dekat dengan Shi. Badrul menemui Alec agar ia melepaskan Shi, tetapi, biar bagaimanapun Alec tetap menolak permintaan itu. Badrul yang benar-benar ingin menjadi orang baik, ia sangat berusaha dan berdoa, juga ada ayah yang mendukung apa yang menjadi keinginan dan niat baik dari anaknya. Teman-teman Badrul sangat senang ketika melihat Badrul telah keluar dari masa hukuman penjara. Berkat teman-teman yang dulu mereka selalu menghabiskan waktu bersama, kini Badrul juga telah mendapat pekerjaan. Bersama salah seorang teman baiknya, Badrul bekerja sebagai seorang tukang cuci mobil. Suatu hari Rudy datang ke tempat Badrul bekerja. Dia bilang ingin mencuci mobil. Mereka yang tidak senang akan kedatangan Rudy. Lantas terjadilah perkelahian di tempat itu. Dan memang sebenarnya itulah tujuan Rudy datang kepada Badrul dan kawan-kawannya. Rudy yang sudah kalah dengan satu pukulan dari Badrul, ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Pada kesempatan yang lain, Badrul ingin menceritakan sesuatu kepada Shi. Kau tengok hidup kau sekarang. Dan kau tak nak tahu kan macam mana keadaan aku dalam tu. Yaitu tentang apa yang selama ini ia alami semasa dalam penjara. Ternyata selama 4 tahun dalam penjara, Badrul mendapat balasan atas apa yang ia perbuat selama ini pada Rudy. Shi hanya diam dan menangis ketika mendengar semua itu. Kemudian ia pergi meninggalkan Badrul. Entah bagaimana, polisi tiba-tiba bisa datang menggerebek markas tempat Alec. Namun Alec yang seketika itu langsung lari. Akhirnya ia berhasil lolos, akan tetapi juga banyak yang tertangkap. Setelah itu, Alec inginkan Rudy bersama pasukan yang tersisa untuk mencari dan menghabisi Badrul. Pertama mereka mendatangi rumah tempat Badrul tinggal, hingga ibu yang di rumah sendirian harus menjadi korban mereka. Di tempat Badrul bekerja, tiba-tiba Rudy dan kawan-kawan datang dan membuat keributan, hingga perkelahian pun tidak dapat terhindarkan lagi. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan your... Setelah usai perkelahian, Badrul menanyakan kepada Rudy tentang di mana keberadaan Shi. Di tempat lain, Alec habis-habisan menyiksa Shi. Karena rupanya dialah yang telah melaporkannya kepada polisi. Akan tetapi Badrul dan kawan-kawan segera datang ke tempat itu, untuk mereka menyelamatkan Shi. Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down.
I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop. Alec yang sudah terpojok, tiba-tiba ia mengeluarkan pistol dan menembakkannya kepada Shi. Ketika ia hendak melarikan diri, beruntunglah polisi sudah datang, dan mereka langsung menangkap Alec yang saat itu mencoba untuk kabur. Dalam situasi antara hidup dan mati, Badrul teringat tentang semua kenangan semasa masih bersama dengan Shi. Ketika Badrul mengira bahwa harapannya untuk bersama dengan Shi akan hancur selamanya, tiba-tiba Shi terbangun, dan film pun berakhir. Sepertinya, kelanjutan dari hidup mereka adalah, mereka berdua akhirnya menikah dan menjalani hidup dengan bahagia. Pesan dari film ini adalah, kita jangan pernah berbuat semena-mena kepada orang lain. Jikalau orang tersebut tidak mampu untuk membalas apa yang pernah kita perbuat kepadanya, maka ketahuilah, bahwa karma itu bisa berlaku bagi siapa saja. Karena pemilik alam semesta ini sangat mampu untuk hanya sekedar mengirim seseorang, atau bahkan bencana, untuk membalas atas apa perbuatan buruk, yang pernah kita perbuat kepada orang lain. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang diselamatkan dan mendapat keberuntungan.